A visitor. May I present Miss Can't talk at all. Stroke pretty much in the attic. They're more skeleton key. Key you gave me for the house, there's a door. They were trying to come hoodoo. In the mirrors. Joseph, how's it work? Nobody that you lay a line. Leave that house. I don't believe. It's Woi, ini Chester. Makasih udah klik video ini dan kalian apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi ceritanya ada Caroline, cewek muda yang kerja di panti jompo. Dia itu masih kebawa perasaan gara-gara kerjaan kayak gini. Apalagi setelah bokapnya meninggal sendirian. Dia merasa bersalah banget karena waktu bokapnya sekarat, dia malah sibuk jalan-jalan sama teman band musiknya. Sekarang Caroline jadi merasa bersalah banget dan bertekad buat jadi orang yang berbeda. Tapi malah kejadian yang sama muncul lagi. Kayak yang dialami waktu dulu pasiennya meninggal. Gak ada satupun keluarga pasien yang peduli buat ngambil barang-barangnya. Puncaknya, Caroline nemuin tumpukan kotak yang isinya barang-barang pasien yang baru aja meninggal. Barang-barang itu semua dibuang ke tempat sampah, dianggap gak penting. Akhirnya, Caroline resign dari pekerjaannya dan di panti jompo ngejar lowongan pekerjaan jadi asisten perawatan pribadi. Ada seorang pengacara bernama Luke yang nanggapin panggilannya Caroline dan ngatur pertemuan dengan keluarganya. Caroline pergi ke rumah terpencil di New Orleans yang udah tua banget, hampir tenggelam di dekat rawa. Di sana dia ketemu sama calon bosnya. Tugas Caroline adalah ngurusin Ben Devereaux yang kelihatannya baru aja kena stroke. Tapi istrinya Ben, Violet Devereaux, langsung gak suka sama Caroline dan kelihatannya curiga banget. Untungnya, Luke membujuk Caroline buat ambil kerjaan itu. Mungkin karena Caroline ngeliat kondisi Ben ya kayaknya butuh banget bantuan si Caroline. Akhirnya Caroline terima pekerjaan itu tuh dan pindah ke rumahnya. Waktu dia dalam perjalanan, Caroline mampir di sebuah toko kecil pedesaan. Di sana, dia ngeliat beberapa hal aneh kayak garis merah yang ditaburin di sekitar bangunan. Pemilik tokonya juga aneh. Mereka ngegantungin tulang-tulang hewan dan barang-barang magis di tempat itu. Caroline mulai beres-beres di rumah besar itu dan nyadar kalau semua cermin di rumah itu kok hilang, kok copot semua. Katanya sih baru dicopot. Violet ngasih tahu Caroline kalau dia yang sengaja nyopot itu semua cermin dan Caroline gak boleh masang cermin lagi. Violet ngasih Caroline kunci kerangka yang bisa buka semua pintu di rumah gede itu. Tapi ada satu pintu kecil di loteng yang gak bisa dibuka. Caroline jadi penasaran tuh, apalagi Ben yang kayaknya kena stroke di loteng itu. Waktu Caroline nanya ke Violet soal pintu kecil itu, Violet bilang dia gak pernah masuk ke situ karena gak ada yang bisa buka pintunya. Kondisi Ben bikin Caroline was-was dari awal. Soalnya tuh, Ben gak kelihatan kayak orang kena stroke, dia kayak orang kebius atau ada orang ngelumpuhin dia gitu. Violet kadang-kadang minta Caroline buat pengasih pengobatan ke Ben. Tapi waktu mereka berdua lagi sendirian, Ben kelihatan kayak mau ngasih tahu Caroline kalau dia dalam bahaya. Suatu malam, Caroline nemuin kalau Ben entah gimana caranya dia itu udah pindah ke atap di luar jendela. Tapi dia salah hitung jarak ke tanah. Pas ngambil kursi roda Ben, Caroline lihat Ben udah nulis "Help me" di spray tempat tidurnya pakai tanah dari tanaman pot. Setelah nyembunyi spray itu, dia balik lagi bawa kursi roda. Tapi Violet nggak mau manggil dokter. Akhirnya, Caroline berhasil masuk ke kamar loteng yang terkunci dan nemuin banyak barang aneh yang jelas-jelas itu buat semacam sihir. Dia juga nemuin semua cermin rumah itu. Dia gantung di salah satunya kamar Ben. Sayangnya, Caroline dapat sedikit info tentang sihir dari temennya dan mantan teman sekamarnya yaitu Jill Bryan. Jill bilang kalau sihir yang dibicarain itu namanya hoodoo. Semacam sihir rakyat yang beda sama voodoo karena nggak ada hubungannya sama agama apapun. Jill juga nyebutin kalau hoodoo cuma ngaruh ke orang yang percaya sama itu. Kalau nggak percaya ya nggak bakal ada yang bisa nyakitin. Setelah balik lagi ke kamar rahasia itu, Caroline nemuin piringan hitam yang judulnya The Invoke of Penance. Dia bawa piringan itu ke apartemennya biar bisa didengerin secara pribadi. Dan ternyata
isinya itu cuma kayak lagi ngomongin mantra aja gitu. Setelah ada pertengkaran soal kejadian-kejadian aneh, Violet ngejelasin masa lalu gelap rumah itu ke Caroline. Dulu tuh, rumah itu ditinggalin sama pasangan kulit putih kaya raya dan ada 2 pekerja kulit hitam yang diserang dan digantung dengan brutal di pesta yang dihadiri banyak orang kaya. Kayak penasaran banget, Caroline pakai cermin kecilnya buat ngadepin muka Ben pas lagi mandiin dia. Setelah ngeliat ke cermin, Ben bereaksi dengan sangat ketakutan dan Caroline mikir kalau Ben mungkin percaya sama semua tahayul Violet. Dia pun mutusin buat ngunjungin seorang wanita yang Jill bilang punya sihir. Wanita ini jualan barang-barang di belakang tempat laundry umum. Caroline cerita soal situasinya dan wanita itu ngasih dia mantra buat ngebalikin kutukan yang udah kena Ben. Pas Caroline nyoba mantra itu, Ben mulai ngomong ke dia dan minta tolong buat bantu si Ben. Tapi Violet gangguin. Caroline curhat soal kecurigaannya ke Luke yang kelihatannya percaya sama teori sihirnya, tapi juga nggak terlalu serius sih dia. Pas Caroline coba nunjukin spray yang Ben tulisin help me, dia nemuin kalau pesan itu tuh udah nggak ada lagi. Dia bawa barang itu ke toko pojok tempat dia ngeliat barang-barang sihir tadi. Dan sekarang dia ngeh ada serbuk merah yang tersebar di depan pintu. Ini adalah debu bata merah yang dia tahu dipakai buat ngusir musuh. Salah satunya di gubuk di belakang stasiun. Caroline ngeliat seorang tua lagi asik ngeliatin piringan hitam, persis kayak yang ada di loteng Devros. Caroline nanya, lo pernah nggak dengar tentang piringan hitam yang namanya The Invoke of Penance? Orang tua itu langsung kelihatan pucat, kayak habis dengar sesuatu yang serem. Caroline jadi makin yakin kalau Violet tuh udah masangin mantra ke Ben dan dia harus mindahin Ben dari rumah itu biar mantranya bisa diputus. Dia punya rencana buat ngebius Violet terus kabur bareng Ben dari rumah itu. Tapi Violet ngeh dan langsung beraksi. Caroline buru-buru gangguin Violet sebelum dia bisa bikin lingkaran mantra di sekitarnya. Violet pingsan. Caroline cepet-cepet ngambil Ben dan coba kabur naik mobil. Tapi si Violet bangun lagi dan ngomongin mantra yang bikin mobil nggak bisa nembus pintu gerbang rumah yang terkunci. Saat Violet keluar dari rumah sambil bawa shotgun, Caroline buru-buru nyembunyiin Ben di gudang alat-alat. Dia janji bakal balik buat nemuin Ben. Terus dia kabur lewat rawa-rawa naik perahu kecil. Setelah nyampe di sisi lain rawa, dia nebeng mobil buat balik ke New Orleans dan langsung menuju lotengnya. Pas dia nyampe, Luke lagi nelpon Violet. Ketika Luke masuk ke ruangan lain, Caroline mulai ngacak-ngacak mejanya dan dia nemuin kunci kerangka dari rumah itu sama beberapa barang dari ruang rahasia di loteng. Tiba-tiba Luke muncul dari belakang dan langsung mencek ke tengah sampai Caroline gak sadar. Pas dia sadar lagi, dia udah diikat dan mulutnya dibungkam. Luke lagi bawa dia balik ke Manor DVX. Violet nyambut mereka dan bilang ke Luke biar nggak bikin Caroline lebih babak belur lagi dari sekarang. Mereka maksa Caroline buat ngasih tahu di mana dia nyembunyiin Ben. Pas Violet pergi buat nyari Ben, Caroline berhasil kabur dari Luke dan sembunyi di kamarnya. Di situ dia udah nyebarin debu bata merah di depan pintu masuk buat ngelindungin diri. Pakai 1 kaleng debu bata merah. Caroline mulai nutupin setiap pintu di rumah itu buat ngindarin serangan Luke. Tapi Violet muncul dan ngerusakin kaleng itu. Mereka berantem di lantai 2 rumah itu dan Caroline ngelempar Violet dari pegangan tangga. Violet jatuh dan kakinya patah. Caroline langsung nelpon buat manggil polisi. Caroline mulai bikin lingkaran mantra di sekelilingnya pakai kapur belerang, darah, dan rambut. Ini lingkaran tempat The Invoke of Penance terjadi. Violet menyeret dirinya ke loteng pas Caroline baru selesai bikin lingkaran. Violet ngeluarin cermin besar dan maju ke arah Caroline sambil bawa cermin itu. Caroline ngomong berulang-ulang, kamu gak bisa nyakitin aku gak percaya, aku gak percaya. Violet dan Caroline sama-sama teriak dan tiba-tiba kayak ada ledakan yang bikin mereka jatuh. Cermin itu pecah dan jatuh ke Caroline. Setelah itu, 2 orang itu bangun lagi. Tapi sekarang Caroline jadi dingin dan ngomong kayak Violet. Karena ternyata Violet udah masuk ke tubuh Caroline. Tujuan sebenarnya dari pria yang menjawab panggilan darurat Caroline tiba di rumah tepat waktu dan mereka dibawa pergi dengan tandu. Caroline yang sekarang di tubuh Violet ngeliatin Jill dengan putus asa.
pengen cerita apa yang sebenarnya terjadi, tapi terkutuk untuk tetap diam. Justified dan Cecil yang sekarang ada di tubuh muda Caroline, dan Luke ikut ngirim Jill ke ambulans bareng mereka. Film ini berakhir dengan Caroline yang sekarang terjebak di tubuh Violet DVX dimasukkan ke ambulans bareng Ben yang sebenarnya adalah Luke di dalam tubuh Ben. Mereka akan dibawa ke panti jompo untuk dirawat sampai akhir hayat tanpa bisa ngomong atau ngasih tahu siapapun apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Nah, selesai udah filmnya, gimana? Kalian suka? Komen di bawah, selanjutnya aku harus recap film apa. Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, dah.